Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azzah Nur Makfiroh dari NIM 195211360 dari kelas MBS 7A. Saya akan mempresentasikan tentang perusahaan retail Mr. DIY Indonesia. Mr. DIY merupakan perusahaan retail di Indonesia, salah satu retail perlengkapan rumah tangga terkemuka sekaligus terbesar di Indonesia. Mr. DIY Indonesia adalah salah satu retail perlengkapan rumah tangga terkemuka sekaligus terbesar di Indonesia. Komitmen perusahaan untuk menjadikan konsumen sebagai prioritas dalam menghadirkan kemudahan akses, kenyamanan berbelanja, dan produk dengan harga yang lebih terjangkau melalui konsep Always Low Price. Visi dari perusahaan tersebut yaitu menjadi toko perlengkapan rumah tangga terbesar di Asia, dan misinya yaitu menciptakan merek retail ASEAN yang diakui secara internasional. Yang kedua, mempertahankan jenis produk kualitas dan nilai. Dan yang ketiga, untuk memegang teguh moto perusahaan kami yaitu Always Low Price. Produk yang dijual di Mr. DIY. Toko Mr. DIY Indonesia memiliki 10 kategori utama yang dijual seperti perkakas, peralatan rumah tangga, peralatan listrik, aksesoris mobil, peralatan rumah, dan alat tulis olahraga, hingga barang lain seperti kado atau hadiah. Di setiap toko Mr. DIY Indonesia menawarkan beberapa pilihan, lebih dari 18.000 jenis produk dengan beberapa harga termurah di pasaran. Selanjutnya ada Beach Manager, yaitu untuk mengatur dan memimpin seluruh aspek operasional toko yang ada di bawah kepemimpinan seperti penjualan, distribusi, pelayanan prima terhadap pelanggan, administrasi, dan keuangan. Yang kedua ada Asisten Beach Manager, yaitu yang bertugas untuk membantu Beach Manager dalam menjalankan semua kegiatan operasional toko seperti tanggung jawab dalam mengatur dan mengontrol toko-toko yang ada di bawah kepemimpinannya. Dan yang ketiga ada Division Manager, yaitu yang bekerja sama dengan Beach Manager terkait menerapkan dan mencapai target penjualan untuk setiap toko dan memberikan kepemimpinan dan memberikan pelatihan kepada Beach Manager yang ada di bawah kepemimpinannya, mengkoordinasi penilaian kerja, promosi, dan mengakhirkan hubungan kerja dan dalam fungsi kerja operasional. Yang keempat ada Kru, yang bertugas untuk memastikan kepuasan konsumen dengan menyajikan pelayanan prima saat konsumen datang dan memberi produk Mr. DIY, melakukan penjualan dengan cara membantu konsumen untuk menentukan produk yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat ada lokasi. Lokasi yang strategis merupakan salah satu faktor penting dan sangat menentukan untuk keberhasilan suatu usaha. Dalam memilih lokasi, banyak yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama ada faktor mendasar yang perlu diketahui yang sangat berpengaruh pada penghasilan dan biaya, baik dari biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi usaha juga akan berhubungan dengan masalah efisiensi transportasi, sifat bahan baku atau sifat produknya, dan kemudahan untuk mencapai konsumen. Lokasi juga berpengaruh terhadap kenyamanan pembeli dan juga kenyamanan sebagai pemilik usaha. Mr. DIY Indonesia mempunyai lokasi yang cukup strategis karena lokasi usaha dilalui dari dua arah jalur retail ideal. Lokasi sebaiknya di sisi jalur orang pulang kerja. Ada keyakinan orang pulang kerja itu lebih mungkin membeli sesuatu daripada orang yang tengah berangkat kerja. Jadi kita mengembangkan mereka untuk mereka mampir. Calon pembeli tak perlu mencari putaran jalan atau memutar potongan jalan. Alamat Mr. DIY itu ada di Kartasura yang berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 37B, Dusun 1, Kartasura, Sukoharjo. Yang kelima ada tata letak ruang. Konsumen Mr. DIY seringkali sudah mengenali keinginan pembelian sebelum melakukan pembelian. Konsumen Mr. DIY menentukan lokasi produk baru dan promo dari iklan di sosial media dan juga iklan pamflet yang dipasang di kawasan yang ramai. Konten yang disenangi oleh konsumen Mr. DIY adalah konten yang menarik, tentu saja yang berisi rekomendasi produk, potongan harga, cashback, dan promo lainnya.
Yang ketujuh ada analisis pengelolaan bisnis retail. Yang pertama, sesuaikan dengan baik. Peralatan rumah tangga memiliki berbagai manfaat untuk rumah baru dan perlu disesuaikan dengan budget dan ruangan yang ada. Yang kedua ada prioritaskan peralatan penting. Kita perlu memprioritaskan yang mana banyak yang digunakan dan penting untuk perumahan yang baru dengan memilah dan memilih prioritas perlengkapan. Ketika bisa menghemat waktu, mana yang perlu digunakan terlebih dahulu. Yang ketiga, gunakan peralatan dengan baik. Peralatan rumah tangga banyak digunakan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan, namun penggunaan alat tersebut juga harus bijak dan tepat. Penggunaan peralatan dinilai dari efektif atau untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat ada menata peralatan rumah tangga agar terlihat menarik. Perlengkapan rumah tangga juga perlu ditata sedemikian rupa agar terlihat menarik untuk dipandang. Menata perlengkapan juga tidak bisa di sembarangan. Kita juga perlu mengatur dan menempatkan sesuai dengan ketepatan yang dibutuhkan. Aspek pemasaran yang pertama ada segmentation. Pada dasarnya perusahaan tidak dapat menghindari proses segmentasi. Selanjutnya ada analisis pengelolaan bisnis retail. Dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentunya, pengelolaan saat ini adanya peralatan yang dikelola dengan baik, maka ketersediaan peralatan tersebut akan terjaga untuk bertahan dengan lama.